Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan memandu teman-teman semuanya dalam praktikum analisis data 3, di mana di dalam praktikum analisis data 3 ini ada dua materi yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah materi tentang pengendalian kualitas, dan yang kedua adalah materi tentang analisis data eksplorasi. Di dalam pengendalian kualitas ini ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang diagram kendali variabel, di mana di dalam diagram kendali variabel di sini teman-teman akan berhadapan dengan diagram kendali rata-rata, diagram kendali rentang, diagram kendali simpangan baku. Sedangkan untuk diagram atributnya, nanti teman-teman akan berhadapan dengan diagram kendali proporsi, diagram kendali C dan U, dan juga mengenai analisis kapabilitas proses. Sedangkan untuk analisis data eksplorasi, nanti akan teman-teman pelajari yaitu tentang pemeriksaan pola sebaran data, kemudian membandingkan kelompok data, transformasi data, hubungan antar variabel, data berpasangan, dan persamaan garis lurus. Jadi nanti untuk praktikum kali ini teman-teman akan mendapatkan dua materi secara sekaligus, yaitu tentang pengendalian kualitas statistik dan juga tentang analisis data eksplorasi. Untuk pertemuan kali ini, saya tidak akan masuk ke dalam materinya, namun saya akan mereview tentang materi-materi yang sudah teman-teman peroleh sebelumnya. Misalkan saja, kita sebagai seorang statistikawan tentunya sering mendengar istilah-istilah di dalam statistika. Yang pertama, apa sih arti statistika? Yang kedua, apa arti dari statistik? Yang ketiga, apa arti dari parameter? Kemudian arti variabel, arti populasi, dan arti dari sampel. Tentunya ini semua teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata yang ada di sini. Kemudian, bicara mengenai tipe data, secara garis besar, tipe data itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif itu biasa juga disebut dengan data kategori. Sedangkan data kuantitatif itu biasa juga disebut dengan sebagai data numerik. Yang termasuk data kualitatif yaitu data yang mempunyai skala pengukuran nominal dan ordinal. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang mempunyai skala pengukuran interval dan rasio. Tentunya teman-teman sudah paham betul apa yang disebut dengan skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nanti akan kita bahas pada saat praktikum. Kemudian teman-teman juga sudah pernah melakukan analisis data, di mana teman-teman disuruh untuk menyajikan dari data yang kita punya. Tentunya ketika kita mempunyai data kualitatif dan data kuantitatif akan berbeda dalam penyajian datanya. Untuk data kualitatif itu dapat kita sajikan, data yang kita punya itu berupa tabel, kemudian bisa juga merupakan diagram lingkaran, dan juga merupakan diagram batang. Sedangkan untuk data kuantitatif, selain menggunakan tabel, cara menyajikan datanya bisa juga berupa histogram, kemudian box plot, dahan daun, diagram garis, dan scatter plot. Ini semua akan kita bahas di dalam praktikum analisis data 3, khususnya pada materi analisis data eksplorasi. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu analisis data. Analisis data merupakan suatu proses
atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, dan berguna untuk solusi suatu permasalahan khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Jadi nanti teman-teman seorang lulusan statistika itu selalu berhadapan dengan data dan biasanya itu berhadapan dengan bagaimana menganalisis data yang kita punya. Tentunya analisis data di sini tergantung dari permasalahan yang akan dihadapi dan juga tergantung dari data yang nanti akan kita hadapi. Jadi nanti teman-teman harus bisa menganalisis data, baik data yang kita punya itu merupakan data kualitatif ataupun datanya berupa data kuantitatif. Tujuan analisis data ini secara garis besar kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mendeskripsikan atau kita bisa mengenal adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah inferensi atau kita kenal sebagai statistika inferensial. Di dalam statistik deskriptif, di situ hanya menggambarkan saja dari data yang kita punya. Statistik deskriptif itu bisa kita tampilkan berupa distribusi frekuensi, kemudian bisa juga menampilkan ukuran pengusatannya, dan juga bisa menampilkan ukuran penyebarannya. Sedangkan di statistik inferensial, nanti teman-teman diharuskan membuat suatu hipotesis di mana dari hipotesis tersebut akan menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya adalah kesimpulan secara umum. Sedangkan data yang kita punya adalah data sampel. Artinya, ketika teman-teman akan melakukan suatu hipotesis, maka data yang kita punya itu harus data sampel, bukan data populasi. Dari data tersebut, nanti kita akan lakukan analisis, kemudian kesimpulan yang kita peroleh merupakan kesimpulan untuk keseluruhan. Dalam artian, kesimpulan yang kita peroleh merupakan kesimpulan untuk populasi. Nah, apa itu analisis data eksplorasi? Analisis data eksplorasi adalah suatu analisis yang berguna untuk melihat pola suatu data sehingga dapat diketahui beberapa informasi awal terkait dengan data tersebut, yang nantinya dari hasil tersebut akan berguna khususnya untuk peneliti untuk melakukan pengujian pada data tersebut dengan metode statistik diferensial. Jadi kalau kita punya data, tidak serta-merta kita lakukan yang namanya pengujian hipotesis. Tentunya sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, maka ada langkah-langkah yang harus teman-teman tempuh. Itu biasanya nanti kita akan analisis dengan menggunakan analisis eksplorasi, di mana dari data tersebut kita akan mengetahui beberapa informasi awal yang nantinya akan berguna di dalam pengujian statistik. Nah, di dalam analisis data eksplorasi di sini, biasanya nanti kita akan mengetahui apakah data yang kita punya itu mengandung outlier atau tidak. Apakah data yang kita punya itu normal atau tidak. Kemudian apakah data yang kita punya itu mempunyai varian yang sama atau tidak. Atau mungkin data yang kita punya itu harus ditransformasi. Nah, ini semua akan kita bahas di dalam praktikum selanjutnya, khususnya mengenai analisis data eksplorasi. Nanti software yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah Minitag, yang kedua adalah SPSS atau IBM SPSS, dan yang ketiga adalah Excel. Sehingga teman-teman diharapkan Minitab, SPSS dan Excel-nya sudah terinstall di dalam PC atau di dalam laptop yang teman-teman punya. Supaya apa? Supaya nanti kegiatan praktikum tidak terganggu oleh software. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan di dalam praktikum semester 3 ini. Minggu depan kita sudah masuk ke dalam materinya, yaitu tentang materi pengenalan kualitas ataupun tentang materi analisis data eksplorasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.